Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah pria berambut ungu selesai berbicara, dia segera melambaikan tangannya, kemudian beberapa sosok yang muncul di depannya. Melihat pemandangan itu, pupil leluhur belang tiba-tiba menyusut. Raja mayat ketiga dan keempat mematuhi perintah. Bunuh mereka ini bersama saya. Leluhur belang mencoba memberi perintah lagi, namun para mayat raja tidak bergerak sama sekali, yang membuat dia langsung tercengang. Raja mayat mendengarkan perintah. Leluhur belang terus meraung, tapi Raja mayat masih tidak bergerak. Karena hal ini lambat laun membuat leluhur bergaris merasa heran. Jelas, dia tidak percaya bahwa hanya dalam waktu sesingkat, sebenarnya dia telah kehilangan kendali atas mayat raja. Teknik pemurnian boneka iblis ini masih agak kasar, namun masih ada beberapa bibit yang bagus, kata pria berambut ungu sambil mencibir. Jelas, sejak mata ungu berbinar di mata para raja mayat, mereka semua telah dibawa kendali oleh Yetian. Karena alasan inilah mengapa leluhur bergaris tidak bisa lagi mengendalikan mayat raja. Kembalikan boneka dewa saya, kata leluhur belang dengan marah. Kemudian kepala 8 kelopaknya yang tajam tiba-tiba meraung ke arah Yetian yang berdiri di udara. Hei, metode serangan ini cukup aneh tapi menarik, dan Anda juga bisa menjadi bibit pasukan iblis saya yang bagus. Pergi, ambil saja tubuhnya. Yetian memberi perintah Raja Mayat di sebelahnya. Segera Raja Mayat tiba-tiba bergerak dan langsung menyapu ke arah leluhur belang dan ganas. Tepat ketika Yetian mengambil tindakan, tubuh besar Xiaoyan langsung berubah menjadi tubuh seukuran manusia biasa. Kali ini, leluhur belang mungkin tidak pernah memikirkan hal semacam itu akan terjadi padanya. Pada akhirnya, dia akan mati di tangan boneka dewa yang mereka ciptakan sendiri. Pada saat ini, sekte boneka dengan cepat dikalahkan. Adapun para murid yang melihat leluhur belang terbunuh, mereka mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Meskipun sebenarnya kekuatan sekte boneka Sen tidak lemah di dunia kuno dewa iblis abadi. Kali ini, bahkan jika sekte boneka dewa tidak dihancurkan, namun tanpa leluhur belang, pondasi kekuatan mereka juga sudah rusak parah. Hanya saja bukan hanya Xiaoyan yang menyebabkan runtuhnya sekte boneka dewa, karena Xiaoyan sendiri juga dimasukkan dalam rencana dari orang-orang kuat di dunia kuno dewa iblis abadi. Jadi sekte boneka dewa sebenarnya digunakan sebagai umpan, dan semua ini dilakukan demi menjebak Goyan. Sehingga pada akhirnya hal itu menyebabkan tragedi seperti itu. Pada saat ini, Xiaoyan menatap langit yang penuh nyamuk iblis. Ketika jumlah murid sekte boneka dewa berkurang, setelah nyamuk iblis mengetahui bahwa pencariannya tidak membuahkan hasil, mereka juga menjadi marah. Dan jumlah mereka juga secara bertahap mulai surut. Lagi pula nyamuk iblis ini juga tidak dibunuh dengan sembarangan. Adapun sosok-sosok yang tertusuk paku sepanjang beberapa kaki di depan mereka, jika mereka tidak dapat melarikan diri untuk pertama kalinya, darah dan daging mereka akan terkuras habis. Tapi mereka juga sangat pintar. Mereka memilih khusus untuk pergi sendiri. Mereka akan menyerang yang lemah terlebih dulu. Meskipun nyamuk iblis ini belum menemukan obat mujarab, tapi mereka juga sudah makan banyak di sekte boneka dewa. Tepat ketika Xiaoyan berhenti untuk menonton, tiba-tiba suara Yetian keluar. Nyamuk iblis ini memakan segala jenis daging dan darah, dan mereka mungkin mengandung berbagai esensi darah langka, dan itu adalah bahan terbaik untuk memurnikan boneka iblis. Yetian berkata dengan serius. Kemudian dia memandang Xiaoyan sambil berpikir. Tangkap sendiri, mungkinkah iblis terkuat di dunia masih perlu bergantung pada orang lain? Xiaoyan secara alami mengerti apa yang dimaksud Yetian. Bagaimanapun, ada begitu banyak nyamuk iblis, bahkan ukuran yang terbesar beberapa puluh kaki, dan yang besar mencapai 100 kaki. Jika Xiaoyan menimbulkan kemarahan mereka, bahkan jika Xiaoyan memiliki tubuh dewa asli,
Dia tidak ingin memprovokasi mereka. Itu saja. Sekarang, kawanan nyamuk iblis ini tidak ada gunanya. Saat pasukan boneka iblis saya benar-benar siap menghapus mereka hanya dengan menjentikkan jari. Lagi pula, Anda tidak akan mengerti, meskipun saya memberitahu Anda, sekarang sudah waktunya iblis terkuat pergi. Tapi jika ada hal seperti ini lain kali, ingatlah untuk memberitahu saya lagi. Yetian berkata perlahan, sepertinya dia juga sangat puas. Di bawah serangan para raja mayat, leluhur belang itu tidak bisa menahan dan melawan. Pada akhirnya dia dikalahkan. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu apakah dia sudah mati atau belum. Bagaimanapun tubuh leluhur belang dilemparkan ke dalam celahnya oleh Yetian. Berikan saya semua cincin penyimpanan dari orang yang baru saja kamu tangkap. Sebelum Yetian pergi, Xiaoyan berkata kepada Yetian yang sedikit tidak sabar. Dengan lambaian tangan, sebuah retakan muncul. Kemudian Yetian masuk ke dalam celah tersebut. Setelah beberapa saat, dia melemparkan beberapa cincin ke arah Xiaoyan. Ini sangat merepotkan. Setelah selesai berbicara, Yetian juga mengabaikan Xiaoyan. Kemudian dengan gerakan tubuhnya sendiri, dia segera terbang ke udara. Dan Xiaoyan hanya melihat sosoknya yang pergi. Namun saat dia melewati kerumunan nyamuk iblis, dia membunuh beberapa makhluk iblis dengan mudah. Segera dia menghilang. Setelah Yetian pergi, sosok Xiaoyan segera datang ke altar peti mati yang menyegel klan suci. Namun untuk sementara, Xiaoyan tidak tahu apakah dia harus membukanya atau menyimpannya di peti mati. Setelah berpikir sebentar, Xiaoyan tidak membukanya dan hanya membiarkan kekuatan jiwa merasuk ke dalamnya. Dan Xiaoyan dapat merasakan ada aura kekerasan yang datang dari avatar suci. Mungkin dengan berada di peti mati itu dapat membuat kekuatan klan suci meningkat lebih cepat. Sekarang, meskipun Xiaoyan tidak pandai memurnikan boneka, tapi saat ini berada di sekte boneka dewa yang telah melakukan segalanya. Dan yang perlu Xiaoyan lakukan hanyalah menemukan cara untuk memurnikannya. Segera Xiaoyan membalikkan telapak tangannya, kemudian dia mengeluarkan cincin yang dia ambil Yetian dari leluhur belang. Karena secara logika, metode penyempurnaan boneka dewa itu seharusnya ada di antara mereka. Namun setelah Xiaoyan mencarinya, dia segera menemukan beberapa selip batu giok. Di antaranya adalah metode pemurnian boneka dewa. Hanya saja ada ratusan batu giok yang diletakkan di depan Xiaoyan, dan terlihat ada begitu banyak metode pemurnian boneka. Jadi Xiaoyan tidak tahu metode pemurnian mana yang cocok untuk avatar suci. Jika Xiaoyan harus mencari satu persatu, itu akan membuang banyak waktu. Jadi Xiaoyan hanya bisa membubarkan kekuatan jiwanya, karena akan lebih baik jika dia pergi langsung ke anggota sekte boneka dewa dan bertanya, atau mencari jiwa mereka secara langsung. Setelah Xiaoyan berada di kehampaan dan melihat sekelilingnya, dia segera menemukan nafas yang familiar. Dan itu adalah nafas Yan Yuan, yang tidak bisa melarikan diri dari tempat ini. Jelas, Yan Yuan sendiri sekarang tidak memiliki boneka dewa, jadi secara alami kekuatan sendiri sangat berkurang. Jadi akan sangat sulit untuk keluar dari sini, dan dia hanya bisa berharap. Semoga dia bisa mendapatkan keberuntungan yang lebih baik. Sialan, benar saja orang ini tidak akan membiarkan saya pergi. Yan Yuan berkata dalam hatinya. Keluar! Xiaoyan langsung berteriak keras. Mendengar itu, Yan Yuan tahu dia tidak akan bisa melarikan diri sekarang. Jadi akan lebih baik jika dia mendatangi Xiaoyan dengan lebih tegas. Dengan senyuman tersanjung di wajahnya, dia menangkupkan tinjunya dan memukul dengan sangat hormat ke arah Xiaoyan. Apakah Anda memiliki metode pemurnian boneka dewa terbaik dari sekte boneka dewa? Xiaoyan tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong, jadi dia langsung menanyakan langsung ke intinya. Tentu saja ada. Junior akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan senior, dan saya hanya ingin senior menyelamatkan nyawa junior ini. Jawab Yan Yuan sambil menunjukkan senyuman pahit, namun mata memancarkan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Jelas dia tahu bahwa Xiaoyan terlalu kuat.
Awalnya dia mengira Suen sendirian sebelumnya, jadi dia ingin meminta bantuan sekte boneka untuk membalas dendam. Tapi hanya setelah melihat pertempuran ini, dia akhirnya mengerti bahwa Suen jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dan mereka sama sekali bukan makhluk yang bisa diprovokasi oleh sekte boneka dewa mereka. Senior, tolong ikut saya. Setelah Yan Yuan selesai berbicara, tapi karena hanya mengatakan seperti itu, Suen sedikit mengernyit. Tapi Xiaoyan tetap mengikuti Yan Yuan dan menyapu menuju kedalaman sepanjang lubang hitam ke dalam rongga mata kerangka yang dipenuhi kegelapan. Dan yang menarik perhatian Xiaoyan adalah sebenarnya di tempat ini ada peti mati yang tak terhitung jumlahnya, yang terhubung seperti jaring laba-laba. Tapi kebanyakan dari peti mati tersebut kosong. Bagaimanapun dalam pertempuran ini, sekte boneka dewa hampir mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Karena hal inilah membuat sekte boneka dewa terkenal di dunia kuno dewa iblis abadi, makhluk abadi. Tapi sekarang, sekte boneka dewa hampir hancur total dalam pertempuran ini. Di bawah kepemimpinan Yan Yuan, Xiaoyan sampai pada titik terdalam tempat ini, dan itu juga merupakan inti dari tengkorak dewa asli. Sepanjang jalan, mata Yan Yuan terus menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Karena dia melihat semua peti mati tempat di mana mayat raja berada, semuanya telah dibuka dan menghilang tanpa kecuali. Setelah mereka sampai pada inti tempat itu, ada altar berdarah yang memancarkan aroma perubahan kuno. Yang ditutupi dengan jimat kuno, namun sepertinya tidak ada yang teristimewa darinya. Altar ini disebut pemurnian 1000 mayat. Dan setiap raja mayat yang lahir berasal dari altar ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.